Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SMA Negeri Ambulu. Nama saya Harun Budi Seto. Tapi Seto di sini bukan Kak Seto Komnas Perlindungan Anak, bukan. Seto di sini lebih ke Dek Seto Komnas Perlindungan Bapak. Jadi yang bapak melindungi anak-anak, yang anak melindungi bapak-bapak. Oke, sebelumnya saya mau cerita background saya ya. Jadi background saya itu etalase. bukan background itu. Bapak saya ini guru STM, teman-teman. Iya, bapak saya guru STM. Karena bapak saya guru STM, sejak kecil saya sudah diajari hal-hal yang berbau STM gitu. Iya, diajari bongkar motor, ngerakit motor, balap karung. Iya, dan akibatnya adalah dulu setelah lulus SMP, saya ingin lanjut sekolah di STM gitu. Lanjut sekolah di STM. Tapi sama bapak saya nggak boleh. Iya, sama bapak saya suruh ke SMA aja gitu. Padahal bapak saya sendiri kan guru STM. Kenapa nggak boleh? Atau saya curiga ada yang disembunyikan gitu, teman-teman. Iya, jangan-jangan di STM bapak saya siswa juga, makanya nggak boleh gitu ya. Soalnya nanti kalau satu sekolah yang harusnya murid dan guru itu jadi kakak kelas. Oke, stand up kali ini temanya tangguh ya, tema tangguh. Karena belum tahu apa itu tangguh, saya cari di KBBI. Tangguh, kok nggak ada. Ternyata yang saya buka Kamus Besar Bahasa Indomerit, isinya promo akhir tahun. Itu pun bukan kamus tapi brosur. Karena nggak nemu ya kan, saya tanya ke bapak saya, Bapak, tangguh itu apa? Tangguh itu kalau kamu sekolah udah bener, itu bisa dikatakan tangguh. Kalau sekolah aja udah bisa dikatakan tangguh, saya nggak setuju, teman-teman. Iya, karena menurut saya teman-teman kita yang nggak bisa sekolah karena masalah biaya itu justru lebih tangguh. Iya. Bahkan untuk makan aja mereka rela jual koran. Ada yang jadi manusia silver, iya kan? Jangan sampai saking nggak bisa makannya, mereka jadi manusia silver sambil jualan koran gitu. Malah kasihan teman-teman. Waktu dibeli ya kan, Dek, beli korannya. Oh iya pak. Ya, kok nggak ada tulisannya, Dek? Oh, kelunturan cat silver pak. Malah ketutup silver korannya, kasihan. Dan menurut saya mereka ini lebih tangguh gitu loh. Iya. Kalau mereka ini lebih tangguh, terus yang nggak tangguh siapa? Yang nggak tangguh itu pemerintah yang kurang memperhatikan nasib mereka. Dan kalau ngomong-ngomong soal tangguh, setangguh apapun kita, selalu ada hal-hal yang belum bisa kita pahami, ya kan? Contohnya saya sebagai anak SMA jurusan IPA. Buat teman-teman yang belum tahu, pelajaran matematika di jurusan IPA itu ada dua. Ada matematika wajib sama matematika peminatan. Dari namanya matematika peminatan, itu harusnya kan pelajaran matematika untuk siswa yang tertarik dan minat dengan matematika, iya kan? Tapi kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya adalah entah itu muridnya minat atau nggak minat, tetap harus ikut. Jatuhnya kan wajib juga gitu, iya kan? Terus kalau sama-sama wajib, kenapa dipisah? Kalau memang harus dipisah nih, kenapa namanya matematika peminatan gitu? Harusnya kan diganti, matematika wajib sama matematika fardu, sama-sama harus ikut gitu ya. Dan materi matematika peminatan ini menurut saya susah-susah, teman-teman. Ada aljabar, integral, trigonometri, fungsi limit apalah itu. Bahkan saya nyebut judul materinya aja susah-susah, apalagi suruh belajar materinya gitu. Dan kata guru saya begini, nah materi ini penting buat kalian kuliah matematika nanti. Hei pak, memangnya kita satu kelas nih lulus langsung kuliah ambil matematika semua? Enggak kan, ambil ijazah dulu. Iya,
Kalau kalau memang pelajaran ini penting, kita ambil satu materi aljabar ya. Saya tanya, pekerjaan nyata apa yang menggunakan ilmu aljabar? Pilot enggak, dokter enggak, PNS juga enggak. PNS ini pegawai negeri Somalia ya. Menurut saya memang enggak ada itu teman-teman. Ada pun itu cuma satu guru aljabar gitu. Cuma itu doang gitu. Tugasnya ngajarin aljabar. Dan aljabar ini ilmu yang mempersulit kemudahan. Iya. Misal nih, Andi membeli 3 buku dan 2 pensil seharga 17.000. Lalu membeli lagi 5 buku dan 2 pensil seharga 15.000. Dengan menggunakan ilmu aljabar, Andi bisa mengetahui harga 1 buku dan 1 pensil. Hei Andi, kenapa harus pakai ilmu aljabar gitu loh? Padahal kan bisa langsung aja tanya ke kasir gitu. Mbak, harga per buku berapa? Mbak, harga per pensil berapa? Selesai kan? Memangnya semalu apa Andi sampai memilih menggunakan ilmu aljabar daripada bertanya langsung ke kasir? Kan itu tidak mencerminkan perilaku tangguh gitu. Dan selain itu teman-teman, saya juga punya teman satu lagi ini, aneh teman-temanku ini. Ya, dia merasa 2 pelajaran matematika tadi itu kurang. Akhirnya dia ikut klub matematika di sekolah. Jadi 3 ya. 3 loh. Saya tanya, nanti kamu kuliah ambil jurusan apa? Dia jawab, sastra Jepang. Hah? Sastra Jepang teman-teman. Ya Allah. Terus kenapa belajar matematika banyak-banyak? Kalau kuliah cuma pengen bisa ngobrol sama Naruto. Kurama mati dikubur di mana? Dan contoh lain dari siswa tangguh adalah kalau ujian nggak pernah nyontek. Iya, kalau ujian nggak pernah nyontek. Saya nggak pernah nyontek. Tapi bukan karena saya tangguh, tapi karena saya sering ketahuan gitu. Bukan sering, selalu ketahuan. Waktu itu ujian, contekan saya taruh bawah meja. Ujian lancar, waktu kurang 30 menit. Teman saya lapor gitu. Bu, saya nyontek gitu. Loh, saya kaget loh. Pengawasnya datang, stop. Bawa sini kertasnya, diambil. Loh Bu, kok disobek? Makanya jangan nyontek. Itu yang sobek bukan kertasnya, itu seragam saya. Seragam kamu ya? Maaf. Ya udah pakai seragam saya. Akhirnya saya pakai seragam pengawas. Saya jadi pengawas, pengawasnya ujian. Dan kita sekolah udah 1 tahun lebih lewat daring ya, pandemi ini ya kan, lewat jarak jauh itu. Kita sering menggunakan sosial media. Menurut saya ketangguhan kita juga diuji di situ teman-teman. Iya. Menggunakan sosial media dengan baik itu adalah contoh perilaku tangguh gitu. Contohnya adalah tidak menyebar hoax, menyebarkan berita yang benar gitu ya kan. Seperti Jawa Pos. Jawa Pos itu benar. Dan yang satu lagi adalah tidak memancing keributan gitu. Seperti contohnya kemarin waktu Bu Khofifah baru diangkat jadi gubernur. Terus di sosial media ada orang bilang gini, apa-apaan Bu Khofifah? Saya tidak mengakui Bu Khofifah sebagai gubernur kami. Dan itu ramai orang balas-balas. Ada orang yang satu tanya, memangnya kamu pendukung tim sebelah ya? Dia jawab, bukan, saya orang Jawa Tengah. Kalau itu benar, karena Jawa Tengah punya gubernur sendiri. Tapi maksudnya kenapa harus memancing keributan teman-teman? Dan karena luasnya definisi tangguh itu, ibu saya mendefinisikan tangguh itu juga berbeda. Beda dengan bapak saya yang tadi. Menurut ibu saya, tangguh itu ada kepanjangannya. Tangguh, tata krama, lan unggaul. Jadi ibu saya selalu mengedepankan etika. Bahkan saking mengedepankan etika, ibu saya kalau senam bareng ibu-ibu kompleks, yang paling depan bukan instruktur senam, tapi etika. Sekian, saya Seta, terima kasih.